Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu, mengucap syukur atas segala kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga saat ini kita bisa bersama-sama menaikkan pujian, mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan menaikkan segala doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Mazmur 104 ayat 31 sampai ke 34. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
tangis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, oh Yesus, dan hatiku bersuka karenamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
kasih-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kita berdoa pada saat malam hari ini. Tapi namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa pada saat malam hari ini, biarlah Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk semakin menyadari bahwa hidup kami sangatlah bergantung akan Engkau. Inilah permohonan kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dan menginsafkan kami dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman pemazmur ini mengingatkan kita kembali bagaimana kondisi pada saat hari-hari ini. Mungkin kita tidak dalam kondisi antara hidup dan mati, tetapi memang pemazmur merasakan bagaimana kondisi antara hidup dan mati. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang tertekan, tertindas, baik pikiran kita, jiwa kita, tenaga kita, apapun yang sedang kita lakukan, kita sedang tertindas. Dan sehingga dalam kehidupan kita berkata, ya Tuhan, tolonglah aku. Biarlah Engkau menyendengkan telinganya kepadaku, ya Tuhan, inilah aku. Mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi seperti itu. Pemazmur pun merasakan kondisi yang seperti ini. Pemazmur merasakan bagaimana penderitaannya begitu luar biasa. Mungkin saat ini kita juga sedang merasakan penderitaan yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang ngomong sama kita, udahlah coba tenang saja, rileks saja. Mungkin akan sulit untuk kita bisa mengerti apa maksudnya. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa rileks ketika kondisi masalah itu bertubi-tubi datang bagi hidup kita. Akan sulit, tetapi pemazmur begitu luar biasa mengingatkan kita kembali di dalam ayat yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mungkin agak sulit kita menemukan kekuatan dalam ayat ini. Yang dibilang, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Coba kita bayangkan ketika kita sedang berlayar, ya, menaiki perahu atau kapal layar seperti itu ya, atau kapal yang besar. Ketika kita sedang menaiki kapal, perahu layar atau apapun itu, dan suatu saat dalam perjalanan kita berlayar itu diterpa ombak yang begitu besar, menerpa kapal, gitu ya, sehingga kita bingung, kita mungkin sembunyi, kita mungkin nggak tahu harus bagaimana, sehingga ya udahlah, nggak mungkin kita langsung terjun ke laut kan, nggak mungkin. Tetapi dalam kondisi seperti itu kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan,
tolonglah. Ya. Dan akhirnya memang badai itu berlalu, akhirnya ombak itu berlalu, dan kapal itu mulai bisa berjalan dengan tenang. Tetapi kalau kita bayangkan, mungkin akan ada kerusakan-kerusakan di dalam kapal itu. Entah layarnya, entah apapun yang ada dalam kapal itu mungkin rusak. Walaupun bisa berjalan dengan baik, tetapi ada mungkin kerusakan. Bayangkan dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita hidup yang dalam badai, ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan kehidupan kita, bagaimana ketika kehidupan kita melewati badai, mungkin ada hal-hal yang tanda kutipnya rusak, mungkin ada hal-hal yang harus terjadi, tetapi kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kita bersyukur masih diberikan kemampuan, walaupun mungkin ada hal-hal yang rusak. Itu mengingatkan kita kembali untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada jiwa kita, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Walaupun ada hal-hal yang menghimpit kita, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ingat kembali bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita keluar dari ombak badai masalah ini, ketika kita keluar dari permasalahan yang begitu berat ini, Tuhan masih memberikan kita kemampuan untuk melewati itu semua. Karena Tuhan memelihara kita, memelihara orang-orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ajarkan pemazmur ini bagi siapa saja yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami badai kehidupan. Pemazmur mengajak kita kembali untuk mengingat kembali bagaimana kehidupan kita saat ini. Mungkin kita sedang dalam masalah yang besar, atau mungkin masalah kita tidak terlalu besar, tetapi bertubi-tubi terus bergilir datang dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-8 boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ayat ke-9 dan ke-10. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Ada secerca harapan di balik ketertindasan kita. Ada secerca harapan di balik permasalahan dan pergumulan hidup kita, karena Tuhan telah meluputkan kita dari masalah. Tuhan telah meluputkan mata kita daripada air mata dan kaki kita daripada tersandung. Hingga pada saat hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan kesehatan, kita masih bisa bekerja, mungkin kita masih bisa berusaha, anak-anak kita masih bisa sekolah, kita masih bisa tinggal di rumah. Itu sebuah anugerah yang seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih memiliki keluarga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tenanglah, tenang. Seperti saya katakan di awal, rileks dan tenanglah. Memang itu menjadi sebuah kata kunci untuk kita tetap di dalam Tuhan. Memang sulit untuk tenang dalam Tuhan, tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan walaupun sedang di tengah badai. Tuhan akan memberikan ketentraman walaupun di tengah pusaran badai kehidupan yang silih berganti bagi kita. Ketenangan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk dapat membangun kembali kehidupan kita yang mungkin sedang porak-poranda, tetapi ada harapan di balik semua itu. Inilah menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita kembali untuk tetap tenang bersama dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah kekuatan kita dan pertolongan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali. Ajarlah kami Bapa untuk kami boleh tenang dalam kondisi-kondisi yang sesulit apapun, karena kami tahu ketenangan dan kedamaian hanya ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saatnya kita berdoa sesuai dengan panduan yang sudah di-share di grup WhatsApp keluarga Margahayu.